Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan kali ini seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu ya, ini merupakan video test run untuk kit Mini 4WD Bandai Bakusit dengan nama kit Wave Kaiser. Nah, kalian sudah lihat video sebelumnya untuk reviewnya ya, dan juga untuk proses custom body painting ya. Kalian bisa lihat lagi kalau kalian belum lihat videonya ya, nanti linknya saya sertakan di akhir video ini. Nah, jadi seperti ini, untuk test run awal ini saya akan gunakan mesin bawaannya, kalau nggak salah namanya Hyper Torque ya. Jadi ini kalau di tes di RPM yang lalu, ini kurang lebih ada di kisaran 20 sekian ribu RPM ya, sama dengan mesin-mesin tune dari Mini 4WD Tamiya. Nah seperti ini, gearnya juga masih menggunakan gear bawaan yaitu 3,5:1 untuk rasionya. Dan ini merupakan track untuk hari ini guys. Jadi seperti yang tampak di layar, cukup technical ya tracknya. Jadi terdapat 2 double bounce di track ini pada bagian sisi kanan dari lintasannya. Nah, double bounce ini menjadi kesulitan tersendiri dari trek ini dikarenakan mobil jika tidak cukup lentur maka dia akan rawan terguling di trek ini. Nah, untuk awal saya akan coba jalankan Wave Kaiser-nya dulu di lintasan ini dengan settingan apa adanya ya, dan menggunakan baterai Neochem yang sudah saya charge dengan full. Oke, kita bisa lihat untuk 3 lap pertama mobil cukup stabil ya. Begitu juga saat melewati pindah jalurnya. Jadi ini bisa jadi dikarenakan mesinnya masih sangat baru dan belum ter-break in. Tapi nanti akan kita coba jalankan secara terus-menerus dan kita akan lihat apakah ada peningkatan dari speednya. Nah, ini baru saja mobil kelontang. Jadi rupanya saat mendarat dia bagian belakangnya mentul ya, terangkat, lalu akhirnya keseimbangannya hilang dan dia keluar lintasan. Kita lihat di sini tidak ada terjadi kerusakan dan tidak ada part yang terlepas ya. Jadi cukup oke sejauh ini. Nah, untuk run hari ini akan ditemani oleh kit MA chassis berikut ini, yaitu Panda Racer dengan sasis berwarna hijau ini. Jadi ini menggunakan mesin bawaannya juga, dan juga gear high speed dengan rasio 3,5:1. Nah, kenapa saya menggunakan MA chassis berikut ini? Dikarenakan ini menggunakan small diameter wheels juga, sama persis dengan Bandai Bakusit, dan memang idealnya menggunakan kit single shaft ya guys ya. Tapi ini dikarenakan kalau kalian lihat di video review saya sebelumnya untuk Bandai dan juga kit MA chassis secara umum, untuk Bandai Bakusit ini dia bobotnya berat banget guys. Jadi kurang lebih setara dengan atau kurang lebih mendekati dengan kit double shaft dari Tamiya yaitu MA chassis. Nah, sehingga akan cukup fair kalau saya bilang jika diadu dengan kit double shaft MA chassis dari Tamiya dikarenakan bobotnya kurang lebih sama. Di samping itu juga untuk Panda Racer ini menggunakan ban small diameter ya. Di samping itu juga ada skid barnya di bagian belakang. Nah, sama dengan Bandai Bakusit yang menggunakan skid bar juga pada bagian belakangnya. Nah, kalau misalkan kalian menyarankan menggunakan AR chassis, saya yakin 100% AR chassisnya akan jauh lebih lincah dan lebih kencang di lintasan ini, sekalipun dengan settingan apa adanya ya. Nah, itu sebabnya saya gunakan MA chassis. Nah, tadi sudah kalian lihat untuk run-nya, untuk MA chassis cukup stabil ya, jadi tidak kelontang sama sekali. Dan sekarang saatnya kita adu kedua kit. Jadi di sini saya akan turunkan menggunakan mesin Mabuchi dulu, nanti akan saya coba ganti mesin dari Bandainya menggunakan mesin Torque Tune ya. Jadi untuk yang MA ini saya gunakan mesin Mabuchi dulu guys. Jadi kita akan lihat MA dalam kondisi kotakan lawan Bandai Bakusit dengan mesin Hyper Torque-nya bagaimana larinya. Nah, kita akan langsung aja kita coba turunkan ya. Nah, jadi di sini kelihatan ya guys, di run awal ini kita bisa lihat untuk MA chassis ngacir duluan. Sekalipun di saat double jump dia sedikit tersangkut itu, tapi masih bisa turun. Dan kita akan lihat ya apakah MA chassis dapat mengejar. Dan rupanya MA chassis dapat mengejar dengan sangat mudah, dikarenakan di sini kita bisa lihat ya, sekalipun dia double shaft dan dari kitnya juga cukup berbobot untuk Panda Racer ini, tapi dia larinya lebih gesit dibandingkan dengan Bandai Bakusit guys. Nah, itu tadi sempat tergelincir juga di saat berbelok, tapi dia dapat segera meninggalkan Bandai Bakusitnya. Jadi kelihatan banget ya untuk Bandai ini dia lemot banget guys. Dia bongsor sekali bodinya dan itu sangat berpengaruh terhadap kegesitan dan kelincahan kit saat berlari di lintasan.
Nah ini kita coba biarin dulu ya, kita lihat apakah MA chassisnya bisa mengoverlap bandai bakusitnya. Nah jadi ini sudah sangat jauh tertinggalnya, dan kita akan lihat siapa yang kelontang terlebih dahulu dan apakah bisa di overlap oleh MA chassisnya. Jadi kebayang untuk bandai bakusit ini menggunakan mesin yang sudah bisa dibilang ini merupakan mesin grade up parts ya. Jadi bukan mesin kotakan seperti Mabuchi dan juga SMC yang tipe FA130, tapi ini sudah dengan brand tersendiri seperti varian di Mini 4WD Tamiya yaitu Torque Tune dan juga Rev Tune. Nah di bandai ini sudah menggunakan Hyper Torque motor. Nah seharusnya sih kenceng, tapi rupanya untuk lawan MA dengan mesin kotakan saja dia kalah guys. Nah ini coba saya tangkap ya, jadi nggak sepertinya membutuhkan waktu untuk bisa mengoverlap. Sekalipun kalau tadi kita biarkan lebih lama, mungkin MA chassisnya akan mengoverlap bandai bakusitnya. Nah ini akan saya coba ganti Hyper Torque dari bandainya dengan menggunakan mesin dari Tamiya, yaitu Torque Tune Mini 4WD berikut ini. Nah ini Torque Tune 2 ya guys ya, jadi ini bukan Torque Tune pertama. Seperti yang sudah sering kalian tanyakan juga, lebih kencang mana sih untuk mesin tune yang pertama atau kedua? Jawabannya adalah yang pertama. Dikarenakan untuk yang kedua ini rilis setelahnya dan memang dia kelihatan lebih kalem untuk larinya ya guys ya. Dan sudah saya bandingkan juga di video speed battle untuk MA chassis dengan menggunakan mesin tune. Itu kalian bisa lihat lagi ya, itu saya gunakan mesin tune pertama untuk double shaft saya pasangkan di Panda Racer ini. Sekalipun dia ban small, dia lebih kencang dibandingkan dengan kedua MA chassis yang menggunakan ban low profile atau ban medium. Nah kita akan langsung turunkan ya guys ya. Nah di sini kelihatan untuk bakusitnya ngacir duluan ya, tapi dia keseimbangannya sangat buruk sehingga saat melewati tikungan dia kelontang guys. Nah lalu diikuti oleh MA chassisnya juga kelontang. Ini coba saya ambil terlebih dahulu dan kita akan coba turunkan secara langsung ya. Kita mulai lagi di sini. Nah kelihatan ya untuk start bandanya ngacir duluan. Jadi di sini sekalipun dia menggunakan torque tune motornya Tamiya dengan gear high speed, tapi bisa kita lihat jaraknya tidak terpaut jauh dengan MA chassis yang menggunakan mesin Mabuchi FA130. Nah memang untuk mesin double shaft ini dia powernya lebih gede, tapi seharusnya dengan spek lain yang sama seperti diameter bannya dan juga rasio gearnya, maka seharusnya dengan motor bawaannya aja untuk MA harusnya kesulitan untuk mengejar mesin torque tune motor. Nah ini saya coba turunkan berkali-kali, rupanya hasilnya sama ya, di titik yang sama antara mendarat setelah bridge sebelum finish atau saat di tikungan itu bakusitnya kelontang guys. Jadi kita bisa lihat ya untuk keseimbangan dan juga stability dari bakusit ini buruk sekali. Ini dikarenakan memang dia secara proporsi tubuhnya ini sangat-sangat bongsor dia. Saya nggak tahu deh apa yang ada di benaknya Bandai, kenapa dia mendesain kit seperti ini. Oke lah, secara tampilan dia futuristik dan keren ya, tapi secara fungsional dia tidak proper berlarinya di lintasan. Nah ini tadi saya baru sadari satu hal, rupanya ini roller belakangnya terlepas guys, dan ini nggak tahu lepasnya kapan, tapi ini mungkin menjadi sebab kenapa mobil keluar lintasan saat berlari di lintasan. Dan setelah saya turunkan lagi, ini kelontang lagi. Jadi lepas lagi, jadi ini mungkin akan saya coba pasangkan lebih kuat lagi ya, dan akan kita coba turunkan lagi. Nah kita bisa lihat di sini untuk melewati pindah jalur dengan mesin yang RPM-nya tadi kita tambah ya, dari hyper torque-nya Bandai kita ganti dengan torque tune-nya Tamiya, dia nggak bisa lewat di pindah jalur guys, jadi cukup tidak stabil ya. Tapi setelah saya coba lagi, dan dia pas, posisi mobil tidak miring, maka dia bisa melewati pindah jalur. Tapi lagi-lagi setelah melewati double jump, dia kelontang. Jadi bener-bener deh, ini Bandai gede doang. Dia menang keren aja desainnya ya, futuristik seperti Cyber GP Formula ya, anime kalau kalian tahu. Cuman dia secara fungsi jauh kalau kita bandingkan dengan produk Mini 4WD dari Tamiya. Jadi betul-betul ini kit nggak kompetitif. Kalau mungkin saya posisikan dengan brand lain ya, yang non Tamiya, kita bisa sandingkan Bandai bakusit ini dengan kit Go for Speed yang Shark ya, yang lalu saya sudah review, kalian udah lihat reviewnya dan juga untuk test run ya, itu sama kurang lebih. Jadi dari segi bobot itu dan kebongsorannya itu sama. Jadi benar-benar kit yang sangat besar ya. Nah ini saya coba berkali-kali juga hasilnya sama, di double jump itu dia nggak bisa ngatasin guys. Nah ini dikarenakan kalau saya analisa,
disebabkan oleh adanya skid bar pada bagian belakang dari baku seatnya. Jadi berbeda dengan Tamiya, skid bar di baku seat ini dia mecungul gitu guys. Apa ya mecungul itu bahasa Indonesianya ya? Menonjol gitu ya. Jadi seperti tonjolan tanduk ya, dan dia ada di kiri dan kanan. Berbeda dengan skid bar yang ada di AR chassis dan juga MA chassis. Nah ini barusan lepas lagi nih rollernya guys. Jadi benar-benar dari konstruksi rollernya pun dia sangat buruk. Saya nggak habis pikir ini kenapa kok roller yang notabene menahan force dari belokan mobil di lintasan itu seharusnya dipasang dengan baik, ini malah cuma ditancepin gini doang. Nah ini yang bikin saya juga bingung guys. Ini bayangin aja kalau mobil dikebut lagi sudah bisa dijamin ini stay-nya roller bakal pecah yang ada di bodinya ini ya. Nah jadi saya coba ganti kembali mesinnya ke hyper torque-nya Bandai ya, biar aman aja. Jadi saya test run ini bukan capek ngeliatin mobil, tapi capek ngambilin mobil kelontang guys. Jadi biar dapat shot yang bagus deh, ini saya coba kembalikan ke mesin bawaannya aja ya. Dan kita coba charge full untuk neo champ-nya dan kita coba turunkan lagi ya. Nah lagi-lagi di double jump, kalian bisa lihat ya efek dari mencungulnya skid bar yang ada di belakang Bandai ini membuat dia terhentak ke atas. Nah, jadi itu tadi saya sebutkan dari segi desain mungkin bagus, tapi kurang fungsional. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kita perhatikan untuk AR dan juga MA chassis, dia skid barnya horizontal guys, dan dia permukaannya melengkung. Jadi ini baik sekali saat dia menyentuh permukaan trek. Dan otomatis performa mobil dan kestabilannya pun baik pula, berbeda dengan skid bar mencungulnya Bandai. Jadi dia menang nonjol doang ya, tapi nggak ada fungsinya, malah cenderung membuat mobil kepental ke atas lagi. Nah sayang sekali untuk skid barnya Bandai ini nggak bisa dilepas, jadi dia paten ya, nempel sama chassis. Jadi ya udah kita terima apa adanya dan dia tewas begitu karena double jump. Dan lagi-lagi setelah saya turunkan, dia KO guys. Jadi ini kayaknya memang mentok sampai di sini untuk Bandai ini ya. Ngomong-ngomong mengenai fungsional, kalian tentu saja sudah lihat video saya sebelumnya untuk membahas part mechanical dari Tamiya ya, yaitu steering wheel. Jadi kalau ngomong fungsional sih untuk yang itu nggak ada fungsinya. Jadi kalau kalian penasaran maksudnya apa, kalian bisa cek lagi video review saya dan juga video test run secara mendetail untuk kalian bisa lihat kenapa steering wheel dari Tamiya itu nggak ada gunanya guys. Nah, saya coba turunkan lagi-lagi hasilnya sama, capek ngambil mobil kelontang, sampai ini mobil keluar lintasan dan lari ke sana ke sini guys, sampai nabrak-nabrak etalase yang ada di lokasi sirkuit ini ya. Dan setelah nabrak dengan keras, saya khawatir tadinya ada yang patah, ternyata moncong dari bodi Bandai ini cukup kokoh guys. Jadi kalian lihat di layar ya, ini hanya ada stretch mark putih sedikit, tapi tidak sampai retak. Nah, jadi itu mungkin Bandai di sini nggak membangun mobil balap Mini 4WD ya guys ya, tapi mungkin hancur atau tank Mini 4WD. Nah, nggak tahu lagi deh. Oke, anyway, sebelum saya lanjutkan dengan slow motion ya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada supporter saya dan juga patron saya yang bertindak sebagai donatur dari channel saya. Dan jika kalian ingin memberikan sumbangsi sedikit setiap bulannya secara rutin kepada channel saya untuk terus bisa memberikan konten-konten yang menarik untuk kalian, kalian bisa DM saya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana prosedurnya. Oke, kita akan lihat slow motionnya saat ini ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat lebih detail lagi bagaimana Bandai baku seat ini bertingkah pola di trek. Jadi kelihatan ya, dia mendarat pontang-panting, belok pun dia keseimbangannya cukup buruk. Bagian bokongnya yang bongsor ini, yang semok ini dibuang ke kiri ke kanan. Pada poin ini, kayaknya kita sudah tahu ya alasan kenapa lini Mini 4WD-nya Bandai ini mati ya. Jadi nggak diperpanjang lagi, nggak dibikin lagi, nggak diproduksi lagi, dan stop sampai di situ. Dan kita pun positif dan yakin apa yang menyebabkan Tamiya Mini 4WD tetap survive hingga saat ini. Jadi dari segi inovasi, dari segi longevity-nya ya. Apa sih longevity itu? Kelangsungan hidup guys. Jadi itu bahasa Londonya tadi. Kelangsungan hidup dari kit Mini 4WD Tamiya ini cukup bisa bertahan lama. Nah, sekalipun memang ada argumen Tamiya itu cuma ngeluarin variasi paling ganti warna doang. Kalau nggak dibikin beda warna, dibikin clear, dibikin fluorescent, dibikin karbon dan sebagainya, paling variasinya cuma di situ. Cuman maksud saya gini, Tamiya bisa bertahan hingga 30 sekian tahun lebih, itu tentu saja ada alasannya. Dan mereka terfokus pada Mini 4WD juga loh. Jadi tidak melulu mengandalkan lini produk lainnya. Nah, ini yang patut kita acungin jempol ya guys ya. Nah, lagi-lagi jangan karena saya ngomong gini terus saya dibilang fanboy-nya Tamiya, enggak ya. Jadi jangan salah, saya juga ngefans sama berbagai merek Mini 4WD. Misalkan Yika,
terus Auldi juga bagus, terus Banda ini sebetulnya oke, cuman saya belum menemukan kliknya aja ya. Nah, untuk itu nanti di next video, pastikan kalian tonton untuk Bakusit ini akan saya adu dengan sesama Bakusit, guys. Jadi saya dapat pinjaman kit dari kawan saya, Mas Tony ya. Beliau meminjamkan 3 unit kit Bandai Bakusit, guys. Nah, tentu saja ini nanti akan kita adu track 3 jalur dan juga mungkin adu top speed di track 3 jalurnya NASCAR. Gimana? Penasaran kan dengan hasilnya? Oke, komen di bawah mengenai bagaimana kit Bandai Bakusit ini seharusnya diapain. Apakah di-upgrade? Di-upgrade juga partnya nggak ada, guys, udahan. Nah, diskusi di bawah ya. Dan jangan lupa, kalau kalian belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Aktifkan notifikasi. Dan jangan lupa tonton video-video menarik di channel saya untuk playlist Mini 4WD terlengkap di YouTube. Untuk itu jangan lupa, kita akan berjumpa di video berikutnya. Oke, see you! Never been